Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bekal dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita tentang takut akan Tuhan dan takut akan manusia. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan yang kami rasakan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Amsal pasal 29 ayat 25. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, ini antara takut kepada Tuhan dan takut kepada manusia. Sama-sama menggunakan kata takut, tetapi manakah yang benar? Dan apakah yang salah ketika manusia takut kepada sesamanya manusia? Bahasa yang mungkin sering muncul ketika seseorang sudah sukses, dia akan berkata kepada gurunya yang dulu pernah sangat tegas, mungkin sangat keras. Dia berkata seperti ini, "Terima kasih Bapak Ibu Guru, karena dulu Bapak sangat kejam kepada saya, Bapak memukul saya, Bapak sangat tegas dan keras sama saya, sehingga saya seperti ini." Bahasa ini sangat sering muncul, seakan-akan ketegasan, kekerasan, pukulan dari guru itulah yang membuat dia sukses. Padahal banyak yang menerima pukulan itu, ketegasan, kerasnya guru itu tidak sukses, malah tetap hancur. Semakin jauh, semakin tidak bertumbuh. Berarti bukan tegasnya guru itu, bukan kerasnya guru itu yang membuat dia sukses, tetapi kesadaran yang muncul karena ketegasan guru itu. Kepribadiannya, kesadarannya itu semakin dewasa. Dia sadar bahwa dia harus belajar. Itu hanya sebagai pemantik untuk membuat dia semakin dewasa. Oleh karena itulah, sering memang guru yang tegas ini membuat kita ada rasa takut, rasa segan untuk bertindak. Setiap kita berjumpa kepada guru, kita akan mengatur sikap. Setiap kita berjumpa dengan orang tua kita akan menjaga sikap. Yang awalnya kita itu sangat ribut, kita akan menjadi pendiam. Yang mungkin kita sedang merokok, kita akan membuang rokok kita. Tetapi ketakutan itu, sikap yang baik itu hanya akan terjadi ya ketika berada di depan orang tua, berada di depan guru itu, berada di depan teman-teman itu. Tetapi ketika mereka sudah pergi, maka kita akan kembali kepada sikap yang lama. Itulah ketakutan kepada manusia. Takut hanya karena mereka melihat. Bagaimana jika tidak ada? Bagaimana ketika guru kita, orang tua kita sudah tidak ada lagi di dunia ini? Mungkin sikapnya akan berubah, lebih berbahaya lagi. Inilah ketakutan kepada manusia. Atau mungkin ketakutan dalam sisi yang lain, dalam pergaulan. Ketika seseorang mengatakan, kamu menjadi orang yang dewasa tapi tidak merokok, itu tidak gaul. Kamu menjadi pemuda gereja tetapi kamu tidak mau keluyuran sampai malam, kamu tidak berkembang. Kamu bukan zaman sekarang, kamu itu anak rumahan. Ketakutan seperti ini pun bisa membuat kita semakin rusak ketika aku berpikir, apakah memang seperti itu? Apakah memang aku harus mengikuti mereka? Sehingga karena aku takut kepada kata-kata mereka, aku mau bergaul dan aku semakin rusak. Itulah ketakutan kepada perkataan manusia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, jangan pernah takut kepada manusia, tapi hanya takut kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik dan akan melihat hidup kita secara keseluruhan. Jika Tuhan adalah pemilik, maka Tuhan adalah penyelamat bagi kita. Setiap hari hidup kita diperhatikan oleh Tuhan, akan selalu disertai oleh Tuhan. Artinya
hidup kita memang tidak akan menjadi apa-apa jika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Hidup kita ini memang tidak akan bertumbuh, tidak akan menjadi berkat jika kita menjauhkan diri dari Tuhan. Oleh karena itulah, ketakutan kepada manusia tidak akan mendatangkan apa-apa. Itu hanya mengubah sikap kita suatu saat, hanya sebentar saja. Tetapi kepatuhan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan akan menciptakan sikap yang sangat baik. Kita yang selalu mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, firman itu dalam Yesaya pasal 55 ayat 11 dikatakan, firman itu akan bekerja dan membuahkan hasil. Itulah yang akan mengubah hidup kita. Sehingga kita datang ke gereja pun, membaca firman pun, bukan karena takut kepada manusia, takut kepada orang tua, takut kepada pendeta. Tetapi kepatuhan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, perlahan firman itu yang akan bekerja, membekali kita hari demi hari. Firman itu juga yang akan menuntun setiap langkah kita. Firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka setiap langkah kita tidak akan tersesat. Dan kita dikatakan di sini akan dilindungi. Betapa berbahagianya orang yang berserah kepada Tuhan, yang hanya meminta pertolongan kepada Tuhan karena mereka akan dilindungi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, dalam Yeremia juga dikatakan terkutuklah orang yang bersandar atau mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi berbahagialah orang yang berserah kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang selalu kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menjadi orang yang takut dan percaya kepada Tuhan, tidak tunduk atau takut kepada manusia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu menyertai melindungi kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.